Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Fadila dari kelas Gizi 3A NIM 20170260006. Kali ini saya akan melakukan penilaian konsumsi pangan dengan metode recall dan juga record. Data dari responden saya yaitu bernama Dira Putri, usia 17 tahun, berat badan 50 kg, tinggi badan 154 cm, dan pekerjaan sebagai pelajar. Kemudian pada hari pertama saya melakukan recall. Pada jam makan pagi, responden saya mengkonsumsi roti dan air putih. Selingan siangnya tidak mengkonsumsi makanan apapun. Pada jam makan siang mengkonsumsi nasi, tumis wortel, telur ceplok. Kemudian selingan sore mengkonsumsi apel merah dan makan malam pisang ambon dan juga susu, sehingga didapatkan jumlah dari asupan zat gizi pada hari pertama yaitu energi sebesar 788,79 kalori, protein sebesar 24,714 gram, lemak 28,715 gram, dan karbohidrat sebesar 106,915 gram. Lalu zat gizi mikronya seperti vitamin A atau retinol sebesar 97,89 mikrogram, vitamin C 16,7 mg, Fe atau besi 21,629 mg, dan kalsium sebesar 360,33 mg. Kemudian pada hari kedua, responden saya mengkonsumsi roti dan juga jagung rebus. Pada jam makan siang tidak mengkonsumsi apapun, selingan siang maksud saya, dan pada jam makan siang mengkonsumsi telur ceplok saja, dan pada selingan sore mengkonsumsi nasi dan semur tahu. Pada jam makan malam, responden saya hanya meminum air minum saja, sehingga diperoleh jumlah asupan zat gizi pada hari kedua maksudnya, yaitu energi sebesar 1417,99 kalori, protein 56,008 gram, lemak 50,02 gram, karbohidrat 192,02 gram, vitamin A atau retinol sebesar 92,89 mikrogram, dan vitamin C sebesar 55,4 mg, besi 27,6 gram, dan kalsium sebesar 434,76 mikrogram. Nah, ini kebutuhan zat gizi responden dengan menggunakan rumus Mifflin. Nah, dalam menggunakan rumus Mifflin, maka kita mencari BMR terlebih dahulu untuk mendapatkan jumlah dari hasil dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Energinya yaitu sebesar 1946,4 kalori, protein 72,99 gram, lemak 54,06 gram, dan karbohidrat sebesar 291,96 gram. Lalu kebutuhan zat gizi dengan menggunakan rumus IOM. Nah, dalam rumus IOM ini kita mencari terlebih dahulu IMT-nya. Nah, karena ini IMT dari respondennya itu normal, maka bisa langsung berat badan yang digunakan yaitu berat badan aktual dimasukkan ke dalam rumus. Lalu diperoleh energi sebesar 2000,001,4 kalori, protein 75,05 gram, dan lemak 55,59 gram, karbohidrat 300,21 gram. Nah, selanjutnya karena responden saya itu tidak ada terbagi antara hari kerja dan hari libur, maka langsung saja kita rata-ratakan dengan cara menjumlahkan semua asupan dan dibagi dengan 2. Maka diperoleh hasil yaitu energi sebesar 1497,78 kalori, protein 40,361 gram, lemak 39,36 gram, karbohidrat sebesar 149,46 gram, kalsium 397,545 mg, Fe atau besi 24,61 gram, dan vitamin A 95,39 mikrogram, dan vitamin C 11,05 mg. Nah,
Selanjutnya ini kebutuhan kalorinya bisa dilihat. Lalu ini kita bisa lihat lagi perbandingan asupan makanan harian dengan kebutuhan kalori hariannya. Nah, ini energi dari asupan makanan yaitu sebesar 1497,78 kalori. Kemudian energi menurut IOM sebesar 2145 kalori, dan menurut Mifflin energi sebesar 1946,4 kalori. Kemudian protein dalam asupan makanan sebesar 40,361 gram. Kemudian menurut IOM protein sebesar 75,05 gram, dan menurut Mifflin protein sebesar 72,99 gram. Lemak dalam asupan makanan sebesar 39,36 gram, menurut IOM sebesar 55,59 gram, dan menurut Mifflin 54,06 gram. Lalu yang terakhir yaitu ada karbohidrat sebesar asupannya sebesar 149,46 gram. Menurut IOM karbohidrat sebesar 300,21 gram, dan menurut Mifflin 291,96 gram. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini zat gizi mikronya. Lalu ini persentase tingkat pemenuhan kecukupan asupan respondennya menurut rumus IOM dan juga Mifflin. Dalam rumus IOM, energi sebesar 74,8%. Ini menandakan bahwa asupan energi dalam kategori yang defisit tingkat sedang. Lalu protein sebesar 53,77%, menandakan bahwa tingkat kecukupan proteinnya dalam kategori yang sangat kurang. Lalu lemak yaitu sebesar 70,80%, menandakan dalam kategori yang berlebih. Selanjutnya karbohidrat sebesar 49,78% menunjukkan bahwa tingkat kecukupan karbonya dalam kategori yang kurang. Lalu menurut Mifflin energi sebesar 76,95% itu termasuk dalam kategori defisit tingkat sedang. Lalu protein sebesar 55,29% termasuk dalam kategori yang sangat kurang. Lalu dalam lemak sebesar 72,80% itu menunjukkan dalam kategori lemak yang berlebih. Sedangkan karbohidratnya sebesar 51,19% menunjukkan kategori yang normal. Selanjutnya ada food record. Responden saya yaitu bernama Ibu Rinawati, berusia 37 tahun, berat badan 53 kg, dan tinggi badan 141 cm. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Pada hari pertama record yaitu makan paginya nasi, tempe goreng, dan teh manis. Pada jam selingan siang yaitu tape goreng. Pada jam makan siang yaitu nasi dan pindang patin. Pada jam selingan sore tidak memakan apapun, dan pada jam makan malam mengkonsumsi bubur kacang hijau, sehingga diperoleh asupan makanan pada hari pertama yaitu sebesar energi sebesar 955,52 kalori, protein 30,81 gram, lemak 37,83 gram, dan karbohidrat sebesar 127,44 gram. Selanjutnya selanjutnya zat gizi mikronya seperti vitamin A yaitu sebesar 0,48 mikrogram, vitamin C sebesar 8,2 mg, besi 35,84 mg, dan kalsium sebesar 159,7 mg. Pada hari kedua yaitu makan paginya yaitu nasi dan capcay. Selingan siang tidak makan apapun, makan siang nasi dan capcay lagi, selingan sorenya nasi dan sambal jengkol,
makan malamnya yaitu teh manis. Sehingga jumlah asupan makanan pada hari kedua yaitu energi sebesar 508,3 kalori dan protein sebesar 59,22 gram, lemak 6,29 gram, karbohidrat yaitu 97,03 gram, vitamin A 0,72 mikrogram, vitamin C 10,2 mg, Fe atau besi 50,44 mg, dan kalsium sebesar 177,15 mg. Sehingga didapatkan jumlah asupan rata-rata karena responden saya tidak ada terbagi antara waktu kerja dan libur, maka bisa langsung dibagi menjadi dua. Energi sebesar 731,911 kalori, protein 45,015 gram, lemak 21,56 gram, dan karbohidrat sebesar 222,47 gram. Kebutuhan gizi menurut rumus IOM nih, kita yang pertama cari dulu IMT-nya. Karena ini kategorinya overweight, maka kita harus mencari BBI terlebih dahulu. Ketika BBI-nya sudah dapat yaitu 36,9 kg, maka kita langsung bisa memasukkannya dalam rumus, yaitu sehingga didapatkan energi sebesar 1617,99 kalori, protein 60,67 gram, lemak 44,94 gram, dan karbohidrat sebesar 242,69 gram. Kemudian tingkat kebutuhan gizi menurut Mifflin. Nah, ini kita cari terlebih dahulu BMR-nya. Ketika sudah ketemu, maka kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh hasil energi sebesar 2168,8 kalori, protein 81,33 gram, lemak 60,24 gram, dan karbohidrat sebesar 325,32 gram. Nah, ini bisa dilihat ya perbandingan antara asupan harian dan kebutuhan kalori hariannya. Di sini energi dari asupan makanan sebesar 731,911 kalori, menurut IOM 1617,99 kalori, dan menurut Mifflin 2168,8 kalori. Selanjutnya lemak dalam asupan makanan yaitu sebesar 21,56 gram, menurut IOM sebesar 44,94 gram, dan menurut Mifflin sebesar 60,24 gram. Karbohidrat dalam asupan makanan sebesar 222,47 gram. Kebutuhan harian menurut IOM yaitu sebesar 242,69 gram, dan menurut Mifflin 325,32 gram. Nah, selanjutnya zat gizi mikronya dapat dilihat sendiri ya teman-teman. Kemudian persentase tingkat pemenuhan kecukupan asupan responden. Nah, menurut IOM energi sejumlah 45,23% itu merupakan dalam kategori defisit tingkat berat. Lalu protein dalam jumlah 74,19% menunjukkan kategori yang sangat kurang. Lalu lemak dengan jumlah 47,97% merupakan kategori lemak yang berlebih. Lalu karbohidrat dengan nilai 91,66% menunjukkan bahwa itu termasuk dalam kategori yang berlebih juga. Selanjutnya pada rumus Mifflin, energi sebesar 33,74 kalori merupakan kategori defisit tingkat berat. Lalu protein sebesar 55,34% termasuk dalam kategori sangat kurang, dan lemak sebesar 35,79% termasuk dalam kategori yang lebih, dan karbohidrat 68,38% termasuk juga dalam kategori yang berlebih. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.